ruang informasi dan inspirasi berbagai komunitas. Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar. Senang sekali malam hari ini Titi bisa menemani Anda pendengar di Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Dan tentu saja ada komunitas-komunitas menarik yang dihadirkan di Ngobras kali ini. Nah, pastinya untuk kaum muda, tapi tidak terkecuali kaum yang udah dewasa juga sepertinya suka sekali dengan permainan game. Ya, tanpa terkecuali saya juga suka gitu ya. Dan tentu saja pendengar, kita akan membahas sesuatu yang menarik di dunia game, yaitu game Free Fire yang saat ini tuh juga makin berkembang gitu ya. Dan dari grafis hingga gameplay ini tuh seru, dan Free Fire itu juga punya segudang hal yang menarik dan akan membuat kita jadi ketagihan untuk bermain game yang satu ini. Dan untuk kamu yang juga penasaran nih pendengar, seperti apa obrolan di Ngobras malam hari ini, jadi pastikan untuk Anda tetap stay tune. Ngobras, ngobrol bareng komunitas. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Baik pendengar, masih di Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Dan tentu saja masih bersama Titi ya malam hari ini. Nah, untuk malam hari ini di Ngobras kita sudah kedatangan tamu yang spesial. Ada Mas Riko. Assalamualaikum Mas Riko, selamat malam. Waalaikumsalam, ya selamat malam Mbak. Mas Riko Ya. ini salah satu pemain game handal Free Fire ya? Bisa jadi sih. Tapi sekarang gak main lagi dong. Oh, why? Kenapa gak main? Ya jarang lah, bukan gak main juga jarang, tapi kalau ke turnamen sudah gak ke Oh turnamen. sudah enggak. Apakah sekarang untuk Free Fire ini menurun atau masih tetap banyak peminatnya nih untuk game Free Fire ini? Alhamdulillah masih banyak peminatnya. Oke. Nah, Mas Riko sendiri membuat komunitas. Ini komunitas yang baru atau sudah lama nih Mas Riko? Alhamdulillah komunitas ini sudah dibangun pas zaman corona. Tahun 2020 berarti. 2020 ya. Lumayan, udah 5 tahun. Tapi masih tetap berjalan. Alhamdulillah. Oke. Awalnya kenapa nih membentuk komunitas Free Fire ini? Ini memang namanya komunitas Free Fire atau memang ada nama lain? Ada nama lain sih. Oh, nama yang terkenal gitu di kalangan Free Fire itu biasanya komunitas apa nih Mas? Ya komunitas, ada dua saya Mbak megangnya. Komunitas Free Fire yang region Sumeneb sama komunitas seluruh Madura semuanya. Oh oke. Jadi Mas Riko ini ikut di dua komunitas ini? Iya. Oke. Yang di Madura itu sudah ada berapa anggota nih Mas? Alhamdulillah banyak kan, soalnya dari regional Sumeneb, Pamekasan, Sampang, Bangkalan itu gabung jadi Ribuan? Ya
Ya Bisa segitulah. jadi ya. Oke. Segitulah. Oke, menarik ya kalau membicarakan seputar game, apalagi Free Fire. Kalau Free Fire itu awalnya itu terkenal game ini sejak tahun berapa sih kalau di Kabupaten Sumeneb sendiri, Mas? Tahun 2019-an sih, tapi sudah rame-ramenya itu tahun 2020 pas zaman corona, Pak. Kenapa terbersit untuk membuat komunitas Free Fire ini? Karena banyaknya peminat sih, banyaknya peminat di Sumeneb ini. Makanya saya untuk membangkitkan Sumeneb bikin komunitas Free Fire ini ya. Oke. Nah, apa yang membuat Free Fire ini beda dengan game Battle Royale lainnya? Wah, pasti tahu dong. Kan udah hafal banget nih. Apa nih yang membedakan? Bedanya ya cuman dari segi grafik sama device sih. Device-nya nggak terlalu agak-agak ringan, masih bisa kan. Kalau Battle Royale yang lainnya itu susah. Bukan. Device-nya agak yang tinggi-tinggi itu. Terlalu tinggi itu. Iya ya. Harus biasanya kalau game-game itu harus top up juga nggak sih? Ya kadang ya tergantung orangnya itu sih, Pak. Oh, oke. Orangnya yang mau top up ya top up, kadang orangnya yang nggak mau top up ya sudah nggak top up gitu. Oke. Kalau ada cuan ya top up, kalau nggak ada cuan ya enggak ya. Iya. Tergantung dari Anda nih pendengar ya pastinya. Kemudian nah kalau misalnya kamu nih Mas Riko lebih memilih main mode apa kalau di Free Fire? Class Squad, Battle Royale atau mode lainnya? Kalau saya sih Battle Royale. Battle Royale. Ya, soalnya di Battle Royale itu sudah ada di SEA Games, Prof, Prof itu di ajang kayak gitu, Mbak. Oke, pernah ikut di ajang itu juga nggak sih di SEA Games atau juga battle itu? Kalau ikut sih nggak pernah, cuman dampingin anak-anak yang pernah. Oh, oke. Anak-anak reguler sini. Kalau di Kabupaten Sumeneb itu komunitas Free Fire ini juga banyak peminatnya juga nggak sih? Iya. Sering maksudnya sering ketemu juga nggak sih dengan pemain-pemain lainnya, pemain Free Fire gitu? Oh, alhamdulillah sering, Pak. Oh, ada tempat ngumpulnya atau biasanya seminggu berapa kali berkumpul gitu untuk sharing-sharing seputar Free Fire ini? Kalau acara turnamennya saya sebulan kadang 2 kali, kadang 3 kali ngadain lombanya. Oh, gitu. Jadi Mas Riko ini juga selain membentuk komunitasnya juga sering ngadain lomba Free Fire ini. Yeah. Oke, waduh. Jadi cinta sama permainan atau game yang satu ini itu sudah sejak tahun 2020 ya Mas ya? Saya main sih tahun 2018. Wah, berarti lebih lama. Oke. Komunitasnya yang baru ya, baru terbentuk. Ya. Karena banyaknya peminat di Kabupaten Sumeneb, jadi membentuklah komunitas game Free Fire ini. Oke. Selain game Free Fire, pernah mencoba game yang lain juga nggak sih? Kadang Mobile Legend. Oh, oke. Mobile Legend gitu. Oke. Game Mobile Legend tuh juga masih saat ini masih banyak banget peminatnya lagi, ya. Lagi tren-trennya peminat. Kalau Free Fire itu kan lebih ke tembak menembak, Jadi handalnya kan tembak menembak di game. Nah, kalau tembak menembak cewek handal juga nggak nih? Nggak handal. Harus handal ya. Oke lah, sedikit intermezzo aja ya pendengar. Dan kalau menurut Mas Riko sendiri, karakter di Free Fire itu kan punya peran penting ya dalam permainan. Karakter mana yang paling jadi favorit? Nah, ini nih. Banyak sih, Pak. Kalau tergantung dari segi meta-metanya yang sekarang itu. Banyak dari segi metanya itu, Pak. Ada itu pokoknya ada 4 karakter dah. Ada 4 karakter. Iya. Karakter apa aja nih? Tergantung role-nya masing-masing sih, Mbak. Yang dipunya sama Mas Riko apa nih karakter yang ada di handphonenya tuh? Yang sering dibuat main? Aduh,
ada. Kalau karakter saya sih saya sebagai support sih, sebagai support ya berarti harus pakai ada tuh penanda musuh Muko, kalau ditembak itu ada Muko satu. Oke. Wah, garuat ya. Aku aja ya pernah mencoba permainan yang satu ini gitu ya, Free Fire. Itu kalau tidak cepat tangannya, ketangkasan tangan itu akan kena tembak ya. Iya. Sama main kecepatan tangan juga. Ya, kecepatan tangan itu memang sangat penting dalam permainan game Free Fire ini. Dan selain kecepatan tangan, biasanya kan ada strategi-strategi khusus nih dalam permainan Free Fire ini. Nah, seperti apa kalau Mas Riko mungkin bisa sharing-sharing dengan pendengar nih yang kali ini lagi tune in ya kan, atau lagi nonton kita malam hari ini di YouTube channel RRI Sumeneb.net, seperti apa nih Mas? Kalau sharing-sharing tentang strategi sih itu sih tergantung apa ya, anunya, kekompakannya, chemistry-nya timnya tersebut sih masih. Pertama itu jalin chemistry dulu, chemistry tim itu sudah menjalin chemistry-nya terbentuk. Ya tinggal atur strateginya itu gimana caranya, anunya musuh gimana. Menghadapi musuh tuh gimana gitu ya. Nah biasanya kalau game Free Fire ini tuh satu tim itu harus ada berapa orang nih yang masuk di situ? Satu tim sih 4 orang, 1 cadangan. Oh, 4 orang 1 cadangan. Jadi kalau yang satu out, yang satu ya ganti ke cadangannya. 4 orang itu harus 4 orang main. Harus 4 orang main. Oke. Ya menarik ya, permainan atau game Free Fire yang sampai saat ini masih saja booming dan banyak diminati oleh masyarakat di Kabupaten Sumeneb. Nah, kalau rentan usia, biasanya rentan usia kan Mas Riko sebagai ketuanya. Iya. Sebagai ketuanya ya di Kabupaten Sumeneb ya. Iya. Sebagai ketuanya di Kabupaten Sumeneb itu ada berapa anggota nih dari rentan usia berapa sih yang masuk di komunitas Free Fire ini? Rata-rata sih player komunitas Sumeneb ini masih pelajar semua rata-rata. Oke. Jadi kalau di kuliah ada juga? Ada juga sih, tapi umumnya masih rata-ratanya itu kebanyakan masih pelajar. Oh, oke. Menarik ya. Jadi lebih banyak. Ada berapa anggota, Mas? Oh, banyak, Pak. Ribuan? Ya, kalau di Kabupaten Sumeneb loh. Gak banyak sih, gak kehitung, Mbak. Soalnya. Oke. Ini kan game yang satu ini kan memang jadi perhatian juga gitu ya. Nah biasanya kalau Mas Riko sendiri kan 1 minggu sekali atau 1 bulan sekali mengadakan kayak turnamen-turnamen gitu? Iya, 1 bulan kadang 2 kali, kadang 3 kali. Oke. Itu ngadainnya biasanya pengumumannya itu atau diumumkannya melalui grupnya atau ada grup sendiri atau gimana? Ada grup sendiri. Oke. Diumumin di grup itu. Kalau tanggal segini ada turnamen, ya udah, ya bagi yang mau daftar timnya ya daftar, silakan chat saya. Gitu. Oke. Jadi ada ini pendaftaran khusus gitu untuk ikut di komunitas Free Fire ini. Iya. Biasanya apa nih untuk mendaftar ini ya ke komunitasnya komunitasnya. Kalau masuk ke komunitas itu enggak ada pendaftaran. Oh, enggak ada pendaftaran ya. Yang mau ikut ya udah langsung masuk aja gitu ya. Wah, menarik ya mendengar pastinya game Free Fire yang satu ini, dan pastinya ini juga menjadi game favorit Anda. Siapa tahu ya kan. Nanti kita akan tanya sama Mas Riko seperti apa nih kalau misalnya kita ingin bergabung ya kan, apakah kalau misalnya bukan pelajar apakah juga bisa bergabung di komunitas yang satu ini. Nanti kita juga akan tanya-tanya seputar game Free Fire yang satu ini. Jadi pastikan untuk Anda pendengar tetap stay tune di Ngobras. Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Wih,
Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup. Ada hoax tuh. Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa. Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. Ngobras, ngobrol bareng komunitas. 101,3 RRI Pro 1 Sumeneb, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, Anda masih di Ngobras, ngobrol bareng komunitas, dan tentu saja masih bersama Titi dan juga Mas Riko malam hari ini menemani Anda, dan kita masih membahas mengenai komunitas game Free Fire. Nah, Mas Riko, masih tentang game Free Fire yang lagi booming dan ternyata di Kabupaten Sumeneb itu juga ada komunitasnya. Kira-kira kalau Mas Riko itu juga pernah mengikuti lomba-lomba atau apa sih istilahnya, kayak di SEA Games gitu, juga iya. pernah ikut? Enggak, cuman saya dampingin Mendampingi. anak. Ada yang pernah dapat juara juga nggak sih, Kak? Alhamdulillah barusan yang tahun 2024 Porprov juara 3. Wow, Porprov juara 3. Itu ada berapa anggota? 4 ya? 4. Tiap tim 4 orang ya? Iya. Itu sudah ikut ke berapa kali nih? Ikut ke ajang Porprov itu ikut kedua kalinya. Yang pertama itu di Jember, alhamdulillah ya cuman masuk final tapi nggak juara. Yang kedua kalinya di Mojokerto yang barusan, alhamdulillah juara 3. Juara 3, luar biasa. Jawa Timur? Ya. Wah, itu latihan untuk game Free Fire ini itu berapa hari persiapannya untuk bisa mendapatkan sampai bisa dapat juara? Persiapan anak-anak itu kurang lebih 1 bulanan lah, 1 bulan 2 bulanan. 1 bulan 2 bulan, oke. Namanya siapa aja nih yang dapat juara di satu tim itu? Namanya si Adit, si Alwi, si Sahril sama si Tegar. Oh, oke. Pasti mereka udah handal banget ya. Tangannya udah cepet banget ya itu ya. Oke. Nah, ngobrolin seputar game Free Fire ini, dapat juara 3 itu perjuangan yang keras banget gitu ya. Kedua kali alhamdulillahnya dapat juara 3 gitu. Itu pengalaman yang luar biasa sebagai pendamping ya. Mas Riko ini kan sebagai pendampingnya. Apa yang dipersiapkan Mas Riko sebagai pendampingnya atau pelatih juga nggak sih? Ya bisa sih. Bisa dibilang gitu ya. Sebagai pelatihnya gitu kan. Apa yang dipersiapkan sama Mas Riko, yang diajarkan ke mereka untuk bisa sampai dapat juara 3 di Porprov Jawa Timur? Iya. Persiapannya ya sih cuman suruh latihan aja, terus jangan lupa ya pola makannya, jam tidurnya juga, dan takutnya ada yang takut sakit kan. Soalnya kan berangkat ke Porprov itu cuma 4 orang, gak ada cadangannya sama sekali. Jadinya harus disiapkan dengan semuanya lah, sama kesehatannya juga. Oke, itu kan persiapannya bukan sebentar gitu ya untuk permainan game Free Fire ini. Latihannya tuh biasanya sehari berapa kali nih Mas untuk bisa sampai dapat juara 3? Latihannya sih kalau kan soalnya kan masih pelajar kan. Tergantung anaknya sih, kalau takutnya ada kegiatan di sekolah itu. Kalau gak ada kegiatan sekolah malamnya ya full latihan. Kalau ada kegiatan sekolah ya
ditunda dulu. Oke. Utamakan sekolah dulu, Mbak. Utamakan sekolah dulu, utamakan jadi pelajar dulu ya. Iya. Pendidikan dulu yang paling utama. Iya. Baru deh nanti tapi sekarang kan udah ada kemajuan gitu ya. Jadi game Free Fire ini sudah masuk di SEA Games gitu ya, dan diperlombakan di ajang malah masuk di Kejurprov gitu ya. Oke, kalau Mas Riko sendiri pernah terpikir juga nggak sih akan masuk pertama kali main game Free Fire ini akan game ini bakal masuk di Kejurprov gitu, kejuaraan atau di SEA Games gitu? Pernah terpikir juga nggak sih? Pernah sih, Mbak. Soalnya kan dari saking ramenya, dari antusiasnya Dari lah. antusias dari masyarakat. Masyarakat Indonesia ini sudah sampai dimasukkan ke SEA Games lah. Gitu. Kalau Mas Riko sendiri kan nggak punya pengalaman, tidak memiliki pengalaman mengikuti lomba gitu, tapi sering ikut lomba-lomba lain ya. Ya. Oke, jadi pelatih itu awalnya sampai di Mas Riko deh yang jadi pelatihnya aku di game Free Fire ini, itu awalnya gimana nih? Pertamanya itu saya sih, Pak. Itu dari sebelum ceritanya itu dari saya turnamen-turnamen itu sebelum corona. Turnamen-turnamen di Jawa sih. Ikut turnamen di Jawa. Gara-gara corona saya pulang ke Madura. Jadi pengalamannya udah di luar Madura dong. Wah, oke, di Jawa ya, di luar Madura pastinya ya. Makanya banyak banget yang ya udah deh Mas Riko aja yang ngajarin aku gitu kan. Dari tahun 2018 sebenarnya. Kalau Mas Riko sendiri melihat game Free Fire ini kedepannya tuh akan seperti apa nih, Mas? Masih banyak peminatkah atau seperti apa? Insya Allah masih banyak peminatnya. Oke. Kalau game Free Fire kan ini kan berkaitan dengan senjata ya. Ya. Woi. Wah, masuk ke gamenya dulu ya pendengar ya. Oke, kalau game Free Fire sendiri senjata yang paling ampuh deh. Ini biar dijadikan salah satu contoh juga nih untuk masyarakat atau pecinta game Free Fire ini. Untuk sekarang sih metanya senjata woodpecker ada, semi sniper itu. Oh oke. Kalau misalnya lagi dalam permainan game Free Fire ini, apa pernah mengalami kesulitan juga nih menghadapi musuh? Wih. Sering sih, Pak, banyak sih. Sering itu kalau kita masih ada di luar zona itu, mau masuk ke zona selanjutnya itu sudah ditungguin sama musuh itu dulu sudah strategi khusus harus ada ya. Harus jalan dah itu dah. Oh oke. Strateginya. Apa yang bisa dilakukan untuk membuat game Free Fire ini jadi lebih menarik dan adil bagi semua pemain? Kalau menurut dari Mas Riko? Kalau menurut saya sih jangan grafiknya sih lebih diperkeren lagi sih. Terus biar bisa dilihat terus sama device-nya juga. Sebenarnya kalau game Free Fire ini butuh modal juga nggak sih, Mas Riko? Butuh sih. Modal berapa biasanya? Butuh sih, kalau sekarang sih mainnya sekarang ke device, Mbak, ke HP sekarang itu modal-modalnya. Kalau di Jawa-Jawa sekarang HP-HP-nya sudah gila ya. Gila. Biasanya ada tipe khusus. Ada. Tipe smartphone atau juga handphone yang digunakan untuk permainan game Free Fire ini. Ada sih. Oke. HP ROG itu udah. Oh, itu yang paling oke dah ya. Oke. Ya, dilihat dari apanya sih si Mas Riko? Soalnya kan ROG itu HP gaming. Oh, Republic of Gamers. Jadi memang harus menggunakan HP yang khusus game gitu. Iya. Kalau misalnya tidak menggunakan HP atau juga smartphone yang khusus game, dampaknya apa sih sebenarnya? Bisa juga sih, tapi kadang ke patah-patah itu. Oh, oke. Frame kan kalau HP yang tidak mendukung. Loading ya. Ya.
Oke. Dan menurut Mas Riko sendiri, pernah nggak Mas Riko itu main game Free Fire bareng teman tapi akhirnya jadi tim yang solid? Terus pengalaman dari Mas Riko saat bermain sama teman-teman tuh gimana? Apa sih yang jadi hal paling terkesan atau paling diingat saat bermain game Free Fire ini? Ya paling terkesan sih alhamdulillah ya Bang anuin ke sama anak-anak itulah bisa juara-juara di kota-kota lain itu. Oh, oke. Jadi itu yang berkesan ya. Ya. Selama jadi pemain sendiri nggak terkesan nih. Ya pemain sendiri sih soalnya kan beda tim Pak Oh, di Jawa Pak. gitu ya. Tapi karena jadi pembimbing atau jadi Ya pembimbing anak-anak sih terkesan alhamdulillah bisa mendampingin anak-anak bisa juara-juara di kota lain, di luar Madura bisa juara juga alhamdulillah lah. Oke. Jadi kalau Mas Riko sendiri strategi khusus yang diajarkan ke mereka itu apa sih? Atau semangat yang diberikan sama mereka saat memainkan game Free Fire ini tuh seperti apa? Intinya sih harus semangat sama harus percaya sesama tim. Intinya itu harus percayalah sesama tim, jangan gak ada yang percaya dan buanglah egonya. Kan soalnya kan bocah-bocah kan ego maunya ego sendiri-sendiri tuh. Oke. Jadi kalau misalnya ingin solid ya harus kerjasama yang baik gitu dalam satu tim ya. Iya. Tidak saling istilahnya saling ego yang didahulukan gitu kalau bermain. Sebenarnya bukan hanya di game aja, di kehidupan nyata juga iya gitu ya, Cielah. Oke, nah tantangan terbesar yang dihadapi saat bermain game Free Fire, biasanya kalau Mas Riko sendiri tuh menghadapinya tuh dengan cara seperti apa? Tantangannya sih nggak ada sih Pak, cuman ya enjoy aja sih Pak. Enjoy Kadang aja. kalau misalkan anak-anak nggak juara ya berarti bukan rezekinya sih. Kadang ada takut ada kendala ke masalah jaringan kan. Kan kita kan nggak tahu Pak kalau misalkan di tempat itu jaringannya gimana, kadang nge-lag apa gimana gitu. Yang kemarin di Porprov itu melawan berapa tim nih, Mas Riko? Finalnya itu 12 tim. Pokoknya itu semua sejatim lah ngumpul jadi satu. 12. Enggak, berarti sejatim berarti ada berapa? Ribuan dong? Enggak, Ratusan ya? sejatim kan ada regional Pamekasan, Sampang gitu. Oh banyak dong, jadi per kabupaten? Ya, per kabupaten. Oke, dan masuk di 12 besar ya dari Ya. Kabupaten Sumedang, kemudian dapat juara 3. Alhamdulillah, walaupun poinnya sakit hati. Oh poinnya kenapa? Apa yang salah dengan poinnya? Poinnya itu juara 1-2-nya itu poin sama. Cuman kehitung kill dan juara 3-nya itu yang Kabupaten Sumeneb cuman beda 1 poin. Oh gitu. Iya. Kecewanya di situ ya. Mungkin Iya. kalau penilaian dari game Free Fire itu sebenarnya lebih ke poinnya atau lebih ke apa sih? Cara bermainnya atau gimana? Cara bermain sama nanti kalau selesainya itu dihitung poinnya Oh oke. untuk menentukan juaranya. Untuk menentukan juara. Oke, membunuh killnya gitu ya. Ya, Ada berapa gitu ya? Iya. Berapa orang? Waduh, seru sih ya game permainan yang satu ini. Game atau permainan yang satu ini. Kalau Mas Riko mengajak ini anak-anak muda gitu kan, yang lagi tune in mungkin untuk masuk di komunitasnya Mas Riko, biasanya dengan cara apa nih Mas Riko memperkenalkan game Free Fire ini? Kalau masuk ke komunitas sih itu masuk-masuk aja sih, tidak ada paksaan. Kalau misalkan orangnya ya dia mau masuk komunitas ya masuk, nggak apa-apa, asalkan jangan ribut lah. Oh, biasanya yang diributkan apa sih kalau di komunitas game Free Fire ini? Sekarang itu zaman-zamannya orang-orang main CS tuh. Oh, CS apa itu? Ada Kurang kelas- mengerti. Di Free Fire itu di game kelas kuat itu. Rame-ramenya di grup komunitas itu.
Tapi kadang ada nih Mas Riko yang jual akun misalnya gitu. Iya. Nah itu juga sering dijadikan ini juga nggak sih jual bisa dijual nggak sih akunnya gitu kalau misalnya udah banyak misalnya katanya sih mahal, benar juga nggak sih seperti itu? Iya ada. Dijadikan bisnis ya? Dijadikan bisnis, ada orang yang dijadikan bisnis jual beli akun. Gitu. Oke. Biasanya kalau akun yang bisa dibilang mahal, ciri-cirinya tuh seperti apa sih, Mas Riko? Ciri-cirinya itu kayak player all. Player zaman dulu dah anggapnya player all, dibilang player all itu. Oke. Itu sudah mahal dah semua apanya karakternya, bandel-bandelnya, senjata-senjatanya itu mahal dah. Kalau sudah. Biasanya kan ada namanya tuh tiap karakter. Nama yang paling terkenal di game Free Fire itu apa nih Mas Riko? Kalau zaman yang old yang katanya mahal. Kalau season 1 tuh ada season 1, season 2 itu sudah mahal. Oh, oke. Biasanya harganya tuh bisa sampai berjeti-jeti juga nggak sih atau beratus-ratus jeti? Ya berjeti-jeti, ada yang beratus-ratus jeti tergantung sih. Dari pengalaman Mas Riko pernah juga nggak sih menjual akun? Alhamdulillah nggak pernah. Why? Nggak pernah cuman beli akun pernah 1 kali. Oke. Why? Kenapa nggak? Karena kan itu bisa dijadikan bisnis. Mungkin abis main dapet banyak gitu kan. Mau jual nih akun. Bukan di bidangnya sih Pak, bukan di bidang jual beli akun. Bukan di bidang jual beli akun ya, Iya. tapi lebih ke menghargai permainan sendiri, menghargai game itu gitu ya. Hasil jerih payah sendiri. Udah sampai di level berapa kalau Mas Riko? Ada level-level juga nggak sih kalau di Free Fire? Ada sih. Level 70 berapa tuh? Itu bermainnya berarti udah dari 2018 ya. Iya. Bisa sampai di level 70-an ya. Iya. Apa yang membedakan dengan level-level lain? Yang level 70 atau level 1 sampai 70 itu apa yang membedakan Mas Riko? Gak ada bedanya sih Pak, cuman beda kalau awal mula main itu masih belum ada karakternya, masih sedikit sih karakternya itu Pak. Oke. Tapi kalau di level 70 karakternya udah oke dong. Sampai saat ini masih minat, masih main? Masih main, alhamdulillah masih main. Masih main ya. Oke deh. Nah, untuk pesan mungkin ini pesan juga nih untuk masyarakat, untuk pecinta game gitu. Sebenarnya kalau misalnya permainan game itu paling baiknya tuh berapa jam sih sehari Mas Riko? Aduh, itu tergantung orangnya juga Pak. Itu Ya tergantung orangnya sih Pak. Mas Riko kan sebagai udah lama nih pemain lama misalnya ya kan, pasti ada bosan pernah juga ya kan, atau pernah sakit gara-gara main game ini misalnya ya kan. Nah itu seperti apa nih Mas Riko? Ya kalau saya sih main dulu sih dari saking maniaknya ke game ini. Dari jam 10 pagi sampai 10 malam? Sampai jam 5 subuh. Wow. Istirahatnya cuman maghrib doang sampai jam 8 itu cari makan. Dulu di Jawa tapi itu Pak. Oh tapi sekarang udah sudah menurun. Sudah menurun ya. Lebih ingat kesehatan ya. Oke. Jadi baiknya itu bermain game itu kalau menurut Mas Riko berapa jam? Dari malam sih Pak. Dari jam 7 sampai jam 9, 10 dah sudah cukup ya. Oh tuh jangan terlalu banyak ya pendengar ya. Jadi bagi Anda apalagi yang muda-muda ini gitu ya, pendidikan paling utama dulu. Nanti kalau misalnya memang berminat di game Free Fire ini untuk ikut ke Jurprof is okay, itu malah bagus ya. Karena itu kan juga jadi prestasi gitu ya Mas Riko. Oke. Nah Mas Riko ada hal yang ingin disampaikan juga nggak sih oleh Mas Riko sebagai ketua komunitas game Free Fire ini, yang
bukan baru sih, udah lama ya. Udah lama komunitas ini dibangun gitu. Ada nggak sih yang ingin disampaikan untuk pemain-pemain game Free Fire ini? Player-playernya. Ya semoga di player Sumenep ini tambah makin rame lah. Player komunitasnya juga makin rame, semoga berjalan terus itu. Walaupun peminatnya lagi sepi-sepinya, misalkan lagi sepi ya, di Sumenep ini jangan sampai sepi, harus bertambah. Oh, harus bertambah dengan hadirnya Mas Riko di Pro 1 dan di RRI Sumenep ya. Mudah-mudahan banyak peminatnya nih. Baik Mas Riko, terima kasih sudah hadir di Ngobras malam hari ini. Dan tentu saja mudah-mudahan apa yang dibagikan sama Mas Riko di seputar game Free Fire ini juga bisa bermanfaat untuk pengetahuan game ataupun juga pengetahuan dalam bermain game ya kan. Dan ternyata bermain game itu tidak perlu berlama-lama, cukup dari pukul 7 malam sampai pukul 10 udah. Jangan sampai ke bawah seperti Mas Riko yang dahulu ya. Utamakan sekolah dulu. Utamakan sekolah dan juga kesehatan ya Mas Riko. Oke, baik pendengar, terima kasih untuk Anda yang sudah stay, yang sudah menonton kami juga di RRI Sumenep.net malam hari ini di Ngobras. Dan mudah-mudahan apapun yang disampaikan malam hari ini di Ngobras bisa jadi informasi ataupun juga inspirasi untuk Anda pendengar. Dan pastikan untuk tetap stay tune karena masih banyak sekali rangkaian acara menarik untuk pendengar simak. Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Terima kasih Anda telah mengikuti Ngobras, ngobrol bareng komunitas.